Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 4 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Sebelumnya adalah Medco, DGNS, TPIA, ESA, ELSA, BRIS, SMGR, dan BSDE ya. Jadi ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Biasanya untuk analisa saham harian saya bahasnya sesi 1 break ya, siang ya. Tapi karena siang ini saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal, jadi saya bikinnya malam ini ya. Di malam ini jam 9:30 waktu Indonesia bagian Barat ya, malam ya. Mudah-mudahan aja masih sempat nonton untuk besok dan ya untuk kalau masih bagus ya sampai untuk Senin ya masih potensial juga ya. Yang penting garis-garisnya ya sudah saya berikan. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Wika ya. Jadi Wika ini memang trennya dia masih downtrend ya, walaupun terakhir hari ini dia reboundnya lumayan tinggi, volumenya juga naik, tapi dia akan menguji resisten 1145. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Saya sebutkan sebelumnya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1145. Itu paling cepat, paling awal ya. Memang sebelumnya dia naik ke atas 1145 nggak lama lagi turun lagi gitu ya. Nggak naik lagi, nggak lama turun lagi ya. Memang kalau testing resistance seperti itu ya, kadang-kadang sudah naik kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi saran saya belinya bertahap aja. Nah, ini paling cepat ya. Naik ke atas 1210 tambah lagi, naik ke atas 1290 tambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan terlalu banyak karena ini masih downtrend ya, strong downtrend. Kalau yang tipe-tipe yang nggak suka beli yang saham yang di bawah, nah ini terus terang aja sudah downtrend sejak dari puncaknya dulu waktu dia di kurang lebih pertengahan ke minggu kedua ya untuk Oktober 2021 ya. Jadi tahun lalu ya sempat rally dari akhir Agustus kemudian terhenti di sekitar Oktober pertengahan ya. Kemudian dia koreksinya lumayan dalam ya dan lumayan panjang juga ya. Ini kalau kita tarik garis trend lainnya aja untuk dari resistennya ya, ini sudah kelihatan masih downtrend ya. Jadi masih resiko. Jadi naik ke atas 1145 memang ada peluang ya. Kalau mau buy on weakness silakan ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 1210 tambah lagi, naik ke atas 1290 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk Wika cukup ya. Jadi pasang stop lossnya di 1050 kalau stop punya ya. Jadi dia kalau di bawahnya 1050 dia akan resiko turun lagi di bawah 990 ya. Testing area swing low yang sebelumnya di sini ya. Dan juga area supportnya sekitar 955. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PTPP. Jadi PTPP juga masih resiko ya kalau beli sekarang ya. Saran saya sebelumnya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1055 ya. Memang sebelumnya di sini Pak Sultan ini berhasil tapi gagal lagi. Kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal bukan berarti kalau kali ini dia breakout lagi dia pasti gagal enggak ya. Kita belinya bertahap aja ya. Jadi asalkan kita pasang stop loss sesuai dengan acuan garis yang sudah saya berikan. Jadi garis-garis yang diberikan ini untuk acuan untuk average up atau buy ya. Atau buy high sell higher kalau sudah berhasil naik lagi. Kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja acuan garis-garisnya. Ini arahnya masih ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi seperti saya gambarkan di sini ya. Ini yang untuk garis yang oranye ini ya, tipis ya, itu adalah garis MA50 nya ya. Jadi dia masih di bawahnya, sebenarnya masih resiko ya untuk PTPP. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalaupun mau beli sekarang ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 1000 ya, kalau mau cepet-cepet ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 990 lebih baik jual dulu ya. Karena kalau dia selama di bawah 960 ini resikonya makin lebih dalam lagi ya kalau dia masih turun lagi di bawah ya. Jadi hati-hati aja, belinya jangan terlalu banyak. Ini masih downtrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut juga ya. Kalau misalnya dia naik ke atas 1055 mau spekulasi buy on weakness silakan ya, belinya bertahap aja. Naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1145 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk PTPP. Berikutnya untuk CTRA. Jadi emiten properti ini menurut saya sih masih lumayan menarik ya. Tapi kalau beli sekarang itu masih cenderungan masih downtrend ya. Walaupun ini 2 hari terakhir dia sudah rebound, naiknya lumayan tinggi. Tapi menurut saya masih di bawah 1000 itu masih resiko ya untuk CTRA ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Sebelumnya kalau dia sudah naik ke atas 1000 boleh buy ya. Memang kemudian dia gagal ya harusnya pasang trailing stop ya. Tapi di sini kalau kita lihat seringkali kalau sudah di atas 1000 seringkali dia testing areanya ya. Nggak lama lagi turun lagi, nggak lama lagi naik lagi turun ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Naik ke atas 1000 kita tambah lagi atau buy ya. Average up naik ke atas 1035 tambah lagi, naik ke atas 1060 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja.
kalaupun Anda mau copet-copet ya, paling cepat tunggu kalau dia naik ke atas 980 ya, barusan buy ya. Tapi lebih amannya tunggu ke atas 1000 ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, memang di sini kita lihat ya, nyentuh 1000 dia gagal koreksi, kemudian breakout lagi ke atas, gagal lagi ya. Tapi kalau dia breakout lagi belum tentu pasti gagal lagi enggak ya. Jadi ini berhasil, jadi dia naiknya bisa tinggi ya. Ya mudah-mudahan kalau kali ini dia berhasil naik ke atas 1000 ya, dia bisa naik capai target minimal ya sekitar 1100-an ya, 1110 di sini ya garis-garis saya. Kurang lebih cukup ya untuk CTRA, mudah-mudahan lancar. Berikutnya lagi, sebentar, ini nggak tahu kenapa ini cat lama, PTPP ya. Jadi PTPP sudah pawon ya, maaf. Ini entah kenapa ini kok. Jadi pawon di sini ya, arahnya dia masih downtrend di sini ya. Jadi downtrendnya masih cukup kuat di sini ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini ya, bentar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini masih belum tembus ke atas ya. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya masih resiko. Kalaupun Anda mau buy, itu minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Nah, di sini ada swing high-nya di 468 ya. Itu untuk P1 ya, Pakuan Jati ya. Nah, kalaupun mau buy sekarang, sebenarnya sih masih resiko, tapi boleh aja, nggak ngelarang ya. Pasang aja stop loss-nya di 436. Dia sudah punya, atau kalau mau buy sekarang ya. Lebih baik tunggu kalau naik ke atas 468, buy. Kemudian naik lagi ke atas 484, tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 505 ya, boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500, target berikutnya sekitar ini ya. Saya gambarkan 530, kemudian berikutnya lagi sekitar area ini ya, hanya di 560 ya. Nah, jadi kemungkinannya masih bisa naik lagi. Tapi di sini kita belinya bertahap aja ya. Kalau kita gambarkan garisnya Fibonacci retracement di jalur downtrendnya, sebentar, salah klik ya. Insert Fibonacci retracement, kita tarik di jalur downtrendnya di sini ya. Jadi Fibonacci retracement 38,2% itu di area 468 ya, pas dengan sesuai dengan garis yang saya berikan ya. Jadi saya suka banget pakai Fibonacci retracement karena dia support resistance-nya lumayan rapi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau dia masih di bawahnya 468, dia masih resiko turun lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 468, paling tidak ini bisa, dia akan menguji level di atasnya sekitar 484 ya. Berikutnya lagi kalau dia naik, target berikutnya di resistennya sekitar 505 ya, Fibonacci retracement 61,8%. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, bisa nonton video yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Silahkan ditonton, ada 3 video ya. Lumayan membantu dan banyak komentarnya juga, feedbacknya lumayan positif ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk emiten dari emiten pawon ya, atau Pakuan Jati ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk Kino ya. Jadi Kino Indonesia ini dia akan ada korporasi ya, buyback ya. Jadi begitu ada buyback sampai harga 5.000, orang-orang pada asumsi bakalan dinaikkan ke atas 5.000. Jadi belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kalau company itu ada berita buyback sampai 5.000, jadi bukan berarti harga sekarang 3.000 bakalan naik ke 5.000, enggak ya. Jadi itu maksudnya gapnya, capnya ya, batas atasnya ya, seperti itu ya. Kalau dia buyback ya. Saya belum tahu pastinya kapan ya dia buybacknya, untuk tanggalnya sebentar saya cek dulu ya, apakah ada di beritanya. Tadi saya nggak sempat nonton beritanya, hanya dengar aja dari kawan-kawan dia akan buyback ya, seperti itu ya. Jadi sebentar saya coba klik beritanya dulu. Di sini disebutkan buybacknya membatasi pembelian sampai maksimum 5.000 per lembar. Jadi bukan berarti harganya bakalan diangkat sampai 5.000 per lembar, enggak ya, seperti itu ya. Jadi buybacknya akan dilakukan secara bertahap dalam 3 periode ya. Maksud saya periode 3 bulan ya, terhitung mulai tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 2 Mei 2022 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar, apakah jual sekarang atau gimana gitu ya. Jadi saya coba tarik gambar garis-garisnya di sini ya. Ini kurang lebih area resistennya di sini ya, 2.990 ya. Jadi dia testing ya, sudah breakout. Kemudian berikutnya target price berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Saya gambarkan di 3.020
200-an ya. Kemudian berikutnya lagi di area ini ya 3380, kemudian berikutnya lagi di area kurang lebih di area 3560. Jadi ini garis-garis sudah saya berikan ya. Nah, tujuannya dari sini kalau misalnya dia berhasil naik ke atas 2990 ya, ini kan sudah ditutup di atas 3000 ya. Kalau yang berani buy high sell higher silakan buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kecenderungannya dia itu tidak liquid ya sahamnya ya. Ini kalau kita perhatikan naiknya tinggi, kemudian dia cenderung koreksi fluktuasi ya. Memang masih bisa naik lagi, tapi hati-hati volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi kalau volumenya tiba-tiba hilang itu resikonya ya kita kalau pasang order jual nggak bisa kejual ya, nyangkut istilahnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi resikonya lumayan tinggi, fluktuasinya dan juga likuiditasnya masih kurang ya. Kalau beli sih jangan terlalu agresif ya. Jangan karena emitennya akan buyback sampai harga 5.000 terus kita beli lumayan Pak Sunar, sekarang kan harga 3.000 berasa ke 5.000. Ya belum tentu ya seperti itu ya, belum pasti ya. Jadi hati-hati aja. Kalau sudah punya maksimum stop lossnya di 2730 ya. Atau kalau terlalu jauh ya pasang aja di 2900 ya. Saya kasih tengah-tengahnya itu untuk trailing stopnya yang bagi stop punya. Kalau yang ingin buy, menurut saya tunggu aja di 2730. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2730, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2730 barusan kita buy. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya, kalau dia gagal bertahan di atas 2730, dia akan kecenderungan turun lagi, koreksi balik lagi ke bawah ya, bisa di bawah 2000 ya. Karena memang trennya ini dia masih cenderung lesu ya, downtrend ya. Rebound pun dia sampai 2730 dia turun lagi. Jadi 2730 ini adalah resisten kuat sebelumnya ya. Ketika dia turun dia gagal terus ya, bertahan di atas 2730 ya. Gagal ini gagal breakout juga ya. Kali ini berhasil karena ada isu dari buyback ya. Jadi maksimum stop lossnya di 2730, tapi kalau terlalu jauh ya pasang aja di 2900. Area buy on weakness di dekat 2730. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya seperti itu ya. Kalau misalnya dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu karena resikonya masih cenderung tinggi ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif karena ikut-ikutan company-nya akan buyback berarti sahamnya bagus gitu ya. Bakalan pasti naik tinggi gitu ya. Ya belum tentu ya, tapi belum tentu juga nggak naik ya seperti itu ya. Bisa aja sampai ke 5.000 bisa aja ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Kino. Berikutnya untuk emiten, sebentar ya. Ini tadi ada kesalahan error ya. Jadi saya gambarkan beberapa. Oh ya, PTBA ya. Jadi untuk PTBA ini ya, memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini 210 adalah area buy on weakness-nya ya. Jadi dia setelah naik tinggi ini higher high ya. Jadi dia koreksi, kemudian dia rebound naik lagi ke atas 280 ya. Sebenarnya ini kalau mau buy on weakness sekarang ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Memang ada area buy on weakness di bawah ya, di sini yang saya sebutkan ya. Tapi di sini kalau naik ke atas 280 mau spekulasi buy silakan. Belinya bertahap aja ya, naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2920 tambah lagi ya. Target price-nya masih bisa ke 3000. Memang di sini masih kecenderungan koreksi lagi testing area 2720 ya. Ya tapi kalau mau spekulasi buyback ya silakan atau tunggu sekalian di area buy on weakness yang di bawah ini ya sekitar 2560. Jadi kalau dia koreksi sampai di bawah 2560, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya kita beli, naik ke atas 2630 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Saya rasa sih cukup ya. Jadi memang nggak sampai 8 ya, tapi ini sudah 6 saham ya. Jadi sudah malam hampir jam 10 ya. Jadi saya stop aja. Nanti saya post ya. Mudah-mudahan sukses ya yang sudah saya bahas. Jadi seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe. Kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya yang paling penting ya. Kemudian bantu juga like dan kasih saran ya, seperti itu ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.